Shalom, warga kerajaan. Apa tanda kita adalah warga kerajaan Allah? Punya boldness, punya keberanian untuk mengucapkan benar di atas benar. Seperti Rasul Petrus. Dalam kisah Rasul pasal yang keempat, lanjutan pasal 3, ada orang yang lumpuh sejak lahirnya. Dan apa yang terjadi? Kuasa dan otoritas dalam nama Yesus. Jadi bekerjanya dinamis dan juga eksosia. Dan orang itu bebas, disembuhkan, bahkan melompat-lompat memuji Tuhan. Akibatnya mereka ditangkap, saudara. Dan kita lihat bagaimana orang-orang yang biasanya bermusuhan itu kalau punya musuh yang sama bersatu. Antara Saduki dan juga Farisi. Kita lihat bagaimana mereka bersama-sama dengan kekuatan-kekuatan yang lain. Mereka dimasukkan penjara. Dan pada saat itu mereka ditanya, diinterogasi. Atas otoritas mana? Atas nama siapa kamu melakukan hal ini? Kalau kami harus diadili karena berbuat baik, karena orang lumpuh sejak lahir itu berjalan, ketahuilah olehmu bahwa dalam nama Yesus yang kamu bunuh. Saudara, saya minta perhatian soal ini. Paresia atau keberanian, boldness daripada Petrus dan Yohanes ini, sekarang ini dunia ini marah kepada kita. Kita tahu bagaimana ada bill ataupun undang-undang yang sedang digodok di USA, di US, bagaimana tentang undang-undang antisemit. Tapi juga dimasukkan kalau orang mengucapkan hal bahwa Yahudi yang bunuh Yesus itu antisemit. Ini aneh sekali, saudaraku. Ya, memang mereka matanya digelapkan ya. Dan kita lihat bagaimana itu di dalam kisah Rasul 4 ayat 13. Bahwa keduanya orang biasa, tidak terpelajar, tidak ikut yaitu sekolah yeshiva mereka. Mereka heran. Tetapi they realized that they had been with Jesus. Perhatikan di sana. Mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Dalam bahasa Inggris dikatakan mereka bergaul dengan Yesus. Kalau kita mau dapat confidence, inilah kuncinya, yaitu bergaul dengan Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Tuhan Yesus ada di surga, tapi ada Roh Kudus. Dengan kita bergaul dengan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan dapat keberanian. Saya masih ingat dalam hidup saya, satu hari saya menghadapi, saudara nggak perlu tahu, tetapi saya diancam dengan ancaman yang mengerikan. Dan pada waktu itu, saudaraku, saya dalam keadaan ini paling baik kalau lutut kita gemetar, waktu untuk bersujud dan berseru pada Tuhan. Mendadak Tuhan berikan keberanian yang luar biasa. Dan saya hadapi dan saya ngalami paresia itu. Dan apa influence-nya? Pada saat itu mereka dikeluarkan dari penjara dengan ancaman, tidak boleh menyebutkan nama Yesus. Dan mereka berkata, putuskan sendiri. Kami harus taat kepada kamu atau taat kepada Tuhan. Dan akibatnya semua gereja mula-mula di Yerusalem, mereka berseru untuk minta apa? Minta keberanian. Mereka tidak minta ancaman diangkat, tapi mereka minta keberanian memberitakan nama Yesus. Dan mereka semua dan memuliakan nama Tuhan dan dengan berani sekali. Karena itu saya berani berkata, confidence itu adalah boldness to declare the name of Jesus. Karena saudara, banyak daripada kita itu ragu-ragu, tidak bangga karena nama Yesus. Dalam hidup saya selalu minta keberanian memberitakan Yesus kepada siapa saja. Karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Tanpa iman tidak mungkin berkenan pada Allah. Artinya without confidence kita tidak mungkin berkenan pada Tuhan. Shalom warga kerajaan. Be bold in Jesus name. Amin. Shalom. Selamat pagi. Mari umat Tuhan, pagi hari ini kita hendak bersuka cita bersama. Kita menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih sebab semua karena kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Kami boleh ada pagi hari ini Tuhan, membawa hati kami yang penuh syukur Tuhan. Hati kami hendak bersuka cita, mulut kami mau dipenuhi ucapan syukur Tuhan. Dan kami hendak bersorak-sorai karena Engkau. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah pagi hari ini. Amin. Mari bersorak-sorai bagi Tuhan kita yang dahsyat.
percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sebab Dialah satu-satunya Tuhan dalam hidup kita, amin. Dia Tuhan yang setia, Dia Tuhan yang berkuasa, haleluya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Suara-suara bagi Tuhan kita yang dahsyat. Dialah Tuhan yang memelihara hidup kita, amin. Hatiku percaya.
cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Parararapapa, 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 Haleluya. Kami bersyukur Tuhan oleh karena kasih setiamu di dalam hidup kami. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau
Kau
kita ambil saat teduh di hadapan Tuhan. Kami mau bersama Engkau. Kami buka hati kami. Kau memberikan yang diperlukan anak-anak-Mu. Kau memberikan yang diperlukan anak-anak-Mu. Ambil waktu bersama Bapa. Gunakan waktu ini bersama Bapa. Komunikasi dengan Bapa di sorga. Kasih kuasanya ada di tempat ini. Biar Bapa berbicara buatmu dan buatku. Singkirkan kesibukan hatimu. Singkirkan kesibukan pikiranmu. Ambil teduh di hadapan Tuhan. Di hadapan Bapa. Hanya bersama dengan Dia. Sering sibuk dengan pikiran kita, sibuk dengan pekerjaan kita, sibuk dengan persembahan-persembahan, sibuk dengan aturan-aturan. Sibuk dengan kebiasaan-kebiasaan yang tidak berguna. Ambil teduh. Ambil waktu teduh ini. Dia memberikan kelegaan buatmu pagi ini. Oh, Yesus. Dia akan memenuhi kembali rohmu yang kosong. Dia akan memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran. Dia akan mengisi kekuatan itu kembali saat engkau duduk tenang di hadirat-Nya. Oh Yesus, Roh Kudus. Roh Kudus, penuhi keperluan anak-anak-Mu pagi ini. Penuhi. Manusia tidak bisa memenuhi, dunia tidak bisa mencukupkan itu. Hanya Bapa di sorga yang bisa memenuhi kebutuhanmu. Terima kasih. Bersekutu dengan Dia. Itu yang Bapa rindukan buat kita semua. Dipulihkan di dalam nama Yesus Kristus. Disembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Dikuatkan di dalam nama Yesus Kristus. Kau sudah tahu pengharapan itu hanya di dalam Yesus Kristus. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan.
dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Sebelum duduk, kasih senyum kiri kanan kita. Sukacita kita mempengaruhi lingkungan kita. Amin. Ya. Haleluya. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi ini bersama-sama Bapa di sorga, kita boleh bersekutu dan umat Tuhan yang dari jauh juga datang, dari dekat juga datang. Ya, anak-anak yang liburan, semua anaknya Pak Tudik berkumpul. Ya kan? Biasanya orang tua yang ke sana, sekarang gantian dong. Ya, oke. Baik, tema bulan ini luar biasa. Saya belajar kembali, ya. Saya percaya sudah dibagikan 2 minggu terakhir, apa itu Confident Influence. Apa yang dikatakan ayat firman Tuhan ini bahwa saya belajar kembali, saya rewind kembali apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup saya pribadi dan keluarga saya. Saya berkata, inilah perbuatan Tuhan yang ajaib dan besar. Ya, Indonesianya dikatakan terjemahan saya ini. Ya, saudara punya terjemahan, percaya pada Tuhan dalam mempengaruhi. Ya. Percaya. Ya. Confident. Percaya kepada Tuhan. Nah, kepercayaan ini yang sangat mempengaruhi hidup kita. Kadarnya berapa persen? Ya, percaya kita. Tuhan yang tahu dan diri kita yang tahu. Amin. Ya. Kepercayaan kita ini yang menentukan. Oke. Dan baru bisa apa? Mempengaruhi. Ya. Saya harus klik sendiri ya. Oke, enggak biasa. Aduh, mana? Nah, saudara kenal ini? Tahu? Yogi ketawa, sama-sama gemuk sekarang. Ya. Saya tampilkan kenapa saudara? Ya, kenapa? Karena hidup saya dan hidup istri saya dan anak saya yang saling mempengaruhi. Dimulai dari mana? Tuhan mempengaruhi hidup saya, Tuhan mempengaruhi istri saya, selanjutnya mempengaruhi anak saya. Entah yang baik, entah yang tidak baik, itu mempengaruhi. Sadar atau tidak sadar, itu sangat mempengaruhi. Karena percayanya seorang bapak kepada Yesus, itu akan mempengaruhi istrimu dan anakmu. Amin. Ya, sepakat dulu. Ya. Karena Yesus Kristus mati di kayu salib, kita dipengaruhi oleh kekuatan Yesus Kristus. Siapa yang membuat kita percaya? Penginjil? Pendeta? Televisi? Ya. Kalau dulu banyakan KKR mempengaruhi orang bertobat. Hamba Tuhan yang besar. Ya, yang datang dari luar negeri, yang datang dari luar pulau, itu yang mempengaruhi. Itu pandangan tempo dulu. Dan sekarang, ya kalau tidak hamba Tuhan yang datang itu nggak ada apa-apanya. Itu pola pikir yang tempo dulu. Sekarang mari belajar sama-sama saya. Yang pertama kali mempengaruhi hidup kita siapa? Yesus Kristus. Yang mempengaruhi kita bertobat siapa? Roh Kudus. Yang menginsapkan siapa? Roh Kudus. Haleluya. Ya, kalau anak saya nakal-nakal sedikit, ya itu ketularan bapaknya lah, ya kan? Itu yang jelek. Yang bagusnya banyak juga, ya. Yang baik. Yang jelas pengaruh surga adalah yang baik dan yang benar. Pengaruh kerajaan surga dimulai dari mana? Seorang bapa memberikan siapa? Anaknya yang tunggal.
yaitu Yesus Kristus. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya percaya di sini adalah orang-orang percaya. Amin. Yang tahu kadarnya percaya atau tidak percaya siapa? Diri kita sendiri dan Tuhan. Mempengaruhi. Gara-gara satu cowok yang agak hitam sedikit itu, ya kan, dipengaruhi, ya kan. Istri saya juga bisa melayani, bisa berubah. Bukan kayak sulapan, bisa berubah, saya juga bisa berubah karena pengaruh dari istri saya. Dan semua sifatnya nurun ke yang buka mulut lebar-lebar ini, ya. Dan saya percaya hari-hari saya, ya, kalau mentornya dulu Mr. Oscar dan Miss Ati, mentor anak saya, ya, mentor yang terbesar adalah bapaknya, ya. Katanya mentornya jelas. Kalau sekarang dia boleh melayani kemana-mana, memperhatikan orang banyak, itu karena melayani, karena pengaruh lingkungan. Di mana? Di gereja kita. Dari kecil dia sudah terpengaruh oleh gereja kita. Pengajaran teman-teman di tempat ini mengajari anak saya untuk angkat-angkat alat musik, untuk pelayanan ke desa-desa. Itu mempengaruhi. Itu namanya pengaruh. Yang jelas kebenaran. Firman Tuhan yang disampaikan itu apa? Mempengaruhi. Amin. Nah, ini Godwritten itu harus berkata demikian. Mari kita baca bersama-sama. Ya. Apa sana? Percaya kepada Tuhan dalam mempengaruhi. Selanjutnya, nah, mari inilah Godwritten yang sesungguhnya. Kita berani berkata apa? Keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Yesus. Amin. Tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Yesus. Kita harus berani dan menanamkan itu. Berani berkata, keselamatan itu tanamkan kepada anak-anakmu. Kepada orang-orang di sekitarmu. Tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Yesus. Amin. Harus berani berkata gitu. Baru itu akan mempengaruhi. Iya ya, mau selamat hanya di dalam Yesus. Kalau engkau keluar tidak percaya lagi kepada Yesus, apa? Binasa. Tanamkan itu. Tanya lagi. Saya sering saya ulang. Nah, masih percaya Yesus enggak? Ih, Papa kok bilang begitu? Ya iyalah. Ya, saya ulang dan ulang lagi. Yang kedua, dikatakan tidak ada seorang pun apa yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Ya, mau ke surga lewat siapa? Yesus. Jalannya cuma satu. Ya, Sumbawa alas cuma satu jalur kecuali terbang. Itu tanamkan. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Mari kita tanamkan ini. Pengaruhi hidup kita dengan kebenaran ini. Haleluya. Yang ketiga, ya, bagaimana ya barang siapa percaya kepadanya, ya, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Terus barang siapa tidak percaya, ia di bawah hukuman. Haleluya. Kita harus berani berkata. Percaya kita mempengaruhi. Pertama siapa saudara? Hidup saudara dan saya. Mempengaruhi hidup kita. Pagi ini ayat yang tenar dan bahkan terkenal. Ayat ini kan terkenal kan? Dan banyak orang membuat ayat ini sebagai apa ya?
Boleh saya katakan, orang Jawa bilang jimat. Tahu jimat toh? Ya kan? Segala perkara apa? Dapat kutanggung di dalam Dia, Yesus, yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Betul. Amin. Keren ya. Harus. Tapi perkataan firman Tuhan yang disampaikan Paulus ini, ayat ini dibayar dengan apa? Berdarah-darah. Ayat ini muncul bukan sekedar muncul begitu aja. Ya, Filipi berapa? 4 ayat 13. Semua terkenal. Ya, istri saya pernah cerita sama saya, dia dipulihkan dari ayat ini katanya. Waktu dia ikut bootcamp atau apa. Dulu scam ya, sama Pak Dudi ya. Ya, ayat ini mengubah katanya. Mengubah apa? Ketakutannya. Ketakutannya apa? New balon. Wih, kok sepele lagi? New balon. Kan udah waktu itu sama Eci juga ya. Iya, kan istri saya ini takut kalau apa? Meniup balon. Dan disuruh tiup sampai meledak. Ya, saya percaya ayat ini bukan sekedar, saya bilang sama istri saya, bukan sekedar untuk takut niup balon, tapi ayat ini ya mengubah cara pandang, cara berpikir seseorang. Ya, bukan sekedar mengusir rasa takut karena kalajengking, semut, apalagi tokek, kecoa, bukan sekedar itu. Ayat ini dibayar dengan berdarah-darah. Mari kita buka bersama-sama. Ya, ditulis oleh siapa? Rasul Paulus. Ya, Rasul Paulus siapa? Kita belajar sedikit ya, sedikit teologi. Katanya GBI ini nggak ada teologinya, Rock katanya nggak ada teologinya. Kita belajar sedikit saja ya. Oke, ya. Ditulis oleh Rasul Paulus, seorang Yahudi. Dia Yahudi loh ya, seorang Ibrani dan Israel asli. Pada tahun 61 Masehi ketika dia dipenjara. Ingat ayat ini ketika dia dipenjara. Sebelum bertobat dia bernama Saulus, seorang Farisi ahli Taurat dan penganiaya orang percaya, teroris. Ya, suka nutup gereja. Ya, bunuh orang pendeta kalau zaman sekarang. Ya, Saulus ini benar-benar ya seorang yang tidak percaya Yesus. Kita tahu semuanya itu, tapi dia dipercaya menulis surat-surat di Perjanjian Baru. Ya. Oke, ada lagi? Nah, ini guru besarnya. Siapa? Bernama ya. Kalau zaman dulu enggak ada profesornya, ya. Kalau zaman sekarang dia sudah Gamaliel. Ada yang bertanya, kira-kira Gamaliel bertobat enggak? Yuk, nanti googling. Dia percaya Yesus enggak? Saya percaya dia diinjili oleh muridnya. Dan Gamaliel percaya Yesus. Itu pendapat saya. Ya. Oke. Itu dah. Surat Filipi ditulis di penjara, surat Paulus kepada jemaat Filipi telah digambarkan oleh cendekiawan sebagai yang paling apa? Yang paling dikatakan bernada bahagia di antara tulisan-tulisan. Paulus mengungkapkan rasa syukur, kasih dan keyakinan kepada para anggota gereja, orang-orang Filipi. Ya, menggambarkan pengorbanan yang telah dilakukan untuk mengikut Yesus Kristus dan memberi petunjuk kepada para orang suci. Siapa? Gereja Tuhan di Filipi dalam kehidupan yang saleh. Ini gambaran besar daripada kitab Filipi, surat Filipi. Ya, ini outline-nya saya nggak akan baca, nanti saudara bisa baca. Ya, ada 4, ya pasal 1 itu menuliskan, ya Paulus mengungkapkan rasa syukur untuk apa? Ya,
penanam para orang suci di Filipi dan boleh melayani bersama-sama. Yang kedua dalam pasal 1 dia menghimbau, minta para anggota gereja, orang percaya untuk berdiri teguh dalam kesatuan dalam membela iman. Oke? Ya, pasal 2 ya, mendorong para anggota gereja untuk bersatu dan menunjukkan pada teladan Kristus. Yang kedua dari pasal 2, setiap orang kelak akan mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan. Setiap orang, ya, setiap orang. Oke? Yang ketiga, Paulus menginstruksikan pada anggota gereja atau orang Filipi untuk mengerjakan keselamatan mereka sendiri. Jadi keselamatan itu dikerjakan, bukan dibiarkan. Ya, pasal 3, seorang Farisi dan bagaimana dia dengan sukarela menyerahkan segalanya untuk mengikut Yesus Kristus. Siapa? Paulus. Dia mendesak para orang suci ini, mendesak para orang percaya untuk mengikut teladannya dan mendesak menuju keselamatan. Ya. Yang ketiga, Paulus menjelaskan bahwa Yesus Kristus akan mengubah tubuh yang fana ya, menjadi tubuh yang mulia seperti miliknya. Oke, satu pasal lagi. Saudara tidak usah kuliah, tapi sudah diringkas di sini. Ya, ya. Paulus mendorong para orang suci, orang percaya selalu bersukacita di dalam Tuhan. Yang kedua, dia mendesak mereka untuk menggantikan kecemasan mereka dengan doa dan ungkapan terima kasih. Yang ketiga, nasihat kepada para anggota gereja, orang Filipi, orang-orang Sumbawa untuk berpikir mengenai apa yang jujur, apa yang adil, apa yang saleh, apa yang murni, apa yang manis, sedap didengar dan bijak. Oke, yang keempat, Yesus yang memberi kekuatan. Amin. Ya. Prolognya keren. Ya. Oke. Saya mau cepat. Modelnya atau modalnya Paulus apa? Bisa berkata bahwa Yesus adalah kekuatannya. Dikatakan di sana perjumpaan dengan siapa? Yesus. Itu yang menentukan bagaimana Paulus bertemu dengan Yesus. Oke, yang pertama ketika Saulus bertemu dengan Yesus, itu apa? Satu, dikatakan tidak punya kekuatan. Yang kedua, mengubah kehidupannya, berserah kepadanya, dipercaya untuk memberitakan kabar baik. Oke, ini gambarannya. Kita pikir Paulus ketemu Tuhan enak-enak, ya. Wah, kita rindu ketemu Tuhan, dijamah, diubahkan. Tapi perjumpaannya Saulus dengan Tuhan, ketemu Tuhan malah dibuat cacat. Dibuat buta. Tidak ada kekuatan. Ya. Kita pikir dia sendirian, ternyata sama timnya. Ya. Berjalan mau membunuh orang-orang percaya. Oke? Ya. Ini ayatnya. Oke, kita baca dengan cepat. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengarlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ya, jawab Saulus, siapa engkau? Tuhan, katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Perjumpaannya Saulus dengan Tuhan, enak atau enggak enak? Enggak enak. Dia seorang yang hebat. Ya, semua punya kekuatan, punya ambisi, punya kepintaran.
ya, ahli Taurat, orang Farisi, semua lengkap. Dan punya keberanian, kehebatan. Tidak akan takut. Tapi saat Yesus ketemu, apa yang terjadi? Rebah. Kalau ketemu Tuhan rebah-rebah, bukan zaman sekarang saja. Tapi zaman dulu sudah terjadi. Orang tumbang, penuh Roh Kudus, itu sudah dari zamannya Paulus. Amin. Ya, ketemu Tuhan. Kekuatannya dipreteli. Ya, kepintarannya dihabisin. Ya, dihabisin. Ya, dikatakan tadi apa? Tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan. Ya, mau apa? Buta. Kalau sudah buta, ngapain? Jalan aja dituntun. Tidak bisa. Dibuat tidak mengerti. Mau buat apa? Ketemu Tuhan loh. Ya. Tetapi dengan ketidakberdayaannya, apa dikatakan yang kedua? Mengubah hidupnya. Oke? Mengubah. Yang kemarin, wah aku hebat, aku perkasa, aku bisa, aku serba bisa. Tapi saat ketemu Tuhan, dihabisin kekuatannya. Haleluya. Berserah, gak punya kekuatan, aku berserah dah. Aku berserah. Satu lagi saya nggak tulis di sini. Seorang Saulus yang bertobat ketemu Tuhan, dia ditolak. Ya, kalau kita baca dalam Kisah Rasul, Paulus ditolak, Saulus ditolak. Siapa yang nolak? Kira-kira? Para rasul yang lain. Ya, padahal orang bertobat, dia ditolak. Kenapa? Latar belakang hidupnya dia apa? Seorang penganiaya jemaat. Siapa yang mementor Saulus ini? Siapa? Barnabas. Barnabas pelan-pelan ngomong sama murid-muridnya Tuhan Yesus. Ini loh bener dia sudah bertobat. Ini sudah bertobat. Jangan-jangan nanti bunuh kita. Ya, dia ditolak, merasakan penolakan. Orang bertobat kok merasa apa? Ada penolakan. Oke, karena latar belakang hidupnya yang menakutkan, penganiaya jemaat. Oke, kira-kira nih kalau seorang preman yang di sini paling jahat masuk gereja kita curiga enggak? Curiga, ya kan? Jangan-jangan nanti, ya, jangan-jangan nanti buat ulah, bakar gereja di sini, kita dilaporkan lagi, betul enggak? Ya. Tapi pelan-pelan seorang Barnabas meyakinkan dia bertobat dan dia berubah. Ada mentor, ada orang-orang. Dan Paulus membuktikan bahwa dia berubah dan berani. Ya, berserah, berani. Meskipun ditolak, aku tetap menceritakan kabar keselamatan itu. Amin. Klik lagi, yuk mari kita lihat dengan cepat. Oke, ya, buta nggak bisa lihat apa-apa. Tuhan kerjakan. Dia harus didoakan dan dia sembuh. Setelah sembuh, apa? Saudara, dia berani memberitakan Injil Kerajaan Allah. Menyaksikan kemurahan Tuhan. Yang kedua, modal yang kedua, Paulus mengenal Yesus secara pribadi. Ketemu pribadi. Dan dituliskan dalam Filipi 3 ayat 10, dikatakan di sana apa? Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam apa? Penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya. Nah, setelah ketemu dia mengenal. Mengenal apa? Dia mengenal kuasa kebangkitannya. Ya, kalau Tuhan yang lain, nabi yang lain mati dan terus bablas dan tidak apa? Bangkit. Tapi Yesus kita apa? Bangkit. Ini yang membedakan. Makanya dia bersekutu dengan apa?
Yakin, aku rindu yang ku kehendaki adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Nah, ini yang tidak enak ini. Yang perlu kita ladani. Persekutuan dalam penderitaannya. Nah, beranikah kita berkata, aku mau bersekutu. Aku sama-sama menderita. Ini yang dimau Paulus. Ya, yang dikehendakinya bersekutu dalam apa? Penderitaannya. Gereja sekarang, anak-anak sekarang, generasi sekarang tidak mau dengan apa? Penderitaannya. Senangannya apa? Senang-senang. Maunya enak. Apa? Ya kan? Enak-enak. Generasi nyaman. Ya. Kemarin saya sharing sama anak-anak remaja, generasi nyaman. Loh, kenapa generasi nyaman? Om, iya, apa-apa harus tersedia. Sekarang ini maunya jadi apa? Generasi nyaman. Bahkan anggota gereja pun maunya nyaman. Amin? Oh, syukur enggak ada yang amin. Ya kan? Nah, di situ. Syukur enggak ada yang amin. Ya kan? Nah, nyaman. Generasi mager. Apa mager? Malas gerak. Nah. Ayo gerak, angkat-angkat ini, tolong ini. Malas aku. Gitu. Saya lanjutkan, generasi nyaman. Ya. Tuhan jungkir balikan. Biar enggak nyaman. Biar berseru kepada Tuhan Yesus Kristus. Cepat, ayo. Mengenal dia. Nah, inilah hidup yang kekal. Yaitu mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan, satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Pengenalan itu membuat kita memperoleh hidup yang kekal. Amin. Ya, kenal. Setelah ketemu, kenal baik-baik. Ya kan? Ketemu calon istri, pacarnya Pak Erwin namanya siapa dulu? Piro pacari sih tuh, parah. Itu pacar terakhir itu dan jadi istri. Dan dikenal baik-baik. Ternyata Devi baik-baik dan mendukung. Saya juga baik, betul. Dan dipengaruhi, saling mempengaruhi. Amin. Ya. Ya, harus dipengaruhi, saling mempengaruhi, menjadi baik. Mau ke gereja, ya 20 tahun yang lalu Pak Erwin ketemu saya belum mau ke gereja, maunya ke Tambak aja dia, ya kan. Tapi sekarang nomor 1 Tuhan, nomor 2 toko saya, amin. Pelayanan untuk Tuhan, ya, oke. Bulan depan ke Alas. Ya, bulan depan ke Alas. Oh, ke Surabaya. Wih, pelayanan di Surabaya. Jauh lagi. Ya, oke. Ya. Nah, oke, lanjut ya. Mengenal lagi masih? Nah, Hosea berkata, mari kita mengenal dia. Baca ayat 1-6 nanti semuanya tentang Israel. Itu, mari kita mengenal dia dan berusaha sungguh-sungguh apa? Mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Terus ia akan datang kembali kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengaliri bumi. Nah, perlu kita saling mengenal dan mengenal terus. Mencari Tuhan. Lebih dan lebih lagi. Dia akan menunjukkan kasih setianya kepada kita. Cari. Ya. Zaman sekarang gampang sekali. Buka itu semua. Semua ada. Ya. Yang benar bagaimana, khotbahnya pendeta itu benar atau enggak. Kita cari, semua tersedia. Oh, ternyata khotbahnya pendeta ini disadur dari khotbahnya Pak Pendeta itu. Oh iya, semuanya ada di sana. Ya, kita mengenal Tuhan. Nah, yang ketiga apa? Dalam pengenalan itu, waktu kita mengenal Tuhan, pertama kali Tuhan lewat apa? Melalui jamahan, lawatan Tuhan. Kita dijamah oleh Tuhan. Yang kedua, lewat firman-Nya. Firman yang kita baca itu mempengaruhi hidup kita. Terus, nah lewat badai, persoalan. Suka badai? Masalah?
Nggak usah diundang aja masalah datang. Di tengah-tengah masalah, sakit penyakit, Tuhan ada di sana. Amin. Ya, kita mengenal dia lewat apa? Badai. Terima kasih badai. Terima kasih masalah. Aku lebih mengenal engkau. Amin. Ya, kalau nggak ada badai, santai-santai. Ya kan? Oke, lewat mujizat, jelas terima mujizat. Aku percaya Yesus. Wong terima mujizat aja nggak percaya Tuhan. Sudah ditolong lewat pertolongan Tuhan, ya jelas. Oke, cepat. Nah, pengenalan akan Tuhan dengan sepenuhnya akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Membuat kita kuat dalam menghadapi apa? Penderitaan. Nah, gereja kita, pastor senior kita, Pak Pendeta Timotius Arifin, gereja kita tidak mengajarkan Injil kemakmuran saja. Tapi gereja kita harus mengajarkan tentang penderitaan. Gereja mengalami pertumbuhan dengan pesat. Itu karena apa? Penderitaan. Oke, ya. Karena pengenalan itu. Ya, saya lanjut aja. Nanti dibaca. Nah, yang ketiga, keyakinan penyertaan Tuhan yang sempurna. Ini modalnya Paulus. Ya, penyertaan. Dalam Kisah Rasul ini perlu kita baca. Ya, Kisah Rasul 18 ayat 9 sampai 10. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, jangan takut. Teruslah apa? Memberitakan firman. Dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab banyak umatku di kota ini. Amin. Jangan diam. Ya, awal bulan kemarin saya ngomong sama istri saya. Kebiasaan saya sudah mulai duduk diam, saya pamit sama istri. Saya 1 jam ya pergi ke sana. Saya nggak sediam, kayak dulu nggak sediam. Saya duduk di sana, saya duduk di sini. Saya menceritakan kabar baik. Jangan diam. Hari-hari ini kita akan duduk bersama mereka. Kita beritakan apa? Injil kerajaan Allah. Damai sejahtera. Mereka membutuhkan kita. Membutuhkan kehadiran kita. Dikatakan ada 9 pilar yang diajarkan gereja kita. Harus diduduki. Pendidikan, gereja, ekonomi. Terus apa lagi? 9. Ya, harus ada orang-orang di sana. Bisnis, ada orang benar harus menduduki sana. Memberitakan apa? Kerajaan Allah. Oke, jangan diam. Oke, nah, Yesus memberikan penolong. Tidak ada yang tidak bisa. Mustahil bagi Tuhan? Enggak. Mustahil bagi orang percaya? Enggak. Dia berkata apa? Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Ya, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Diam di dalam hidupku. Amin. Ini Roh penolong ada di dalam siapa? Ayo egois sedikit. Ya, ya toh? Yesus tinggal di dalam saya. Roh kebenaran ada di dalam hidupku. Amin. Bukan yang besar-besar, kecil pun. Ya. Suaranya. Kalau Daud, nanti belajar dari Daud ya, pemain musik. Dia main musik, iblis lari. Jangan kamu main musik terus orang lari. Ya, itu kekuatan. Kenapa? Karena Daud bergaul dengan Tuhan. Tuhan di dalam Daud. Ketika main kecapi, orang kerasukan apa? Sembuh.
Ukurannya itu, ukurannya. Ya. Hidup kita, kuasa firman Tuhan itu mempengaruhi hidup kita dan terpancar keluar. Amin. Bukan siapa-siapa. Kita ke saudara nyanyi, angkat tangan. Tuhan hadir dan iblis lari. Amin. Dimanapun itu. Karena roh kebenaran tadi. Masih tadi lagi? Ya, dengan diungkapkan kehidupan Rasul Paulus yang kuat dan teguh, yakin dia tetap bersemangat, tetap memberitakan Yesus Kristus adalah Tuhan, meskipun mengalami apa? Aniaya dan penderitaan. Kenapa ditulis aniaya dan penderitaan dari tadi? Ya, karena ayat ini muncul karena apa? Penderitaannya Paulus. Oke? Makanya muncul ayat ini. Kita belum dianiaya. Paulus pernah kelaparan. Nanti baca ayat-ayatnya, saya tadi tidak baca. Dia dihempas, pernah kelaparan. Oke, ya. Tolong ditampilkan, saya tidak tulis. Dari sebelum ayat ini, ayat 10, 11, ya, sampai 13, ya, sampai ayat ini. Dari Filipi 4. Dari Filipi 4. Mari kita baca. Kenapa ayat ini muncul? Karena Paulus mengalami itu. Dan dia bisa berkata, ya, dia pernah terdampar. Dia puasa terpaksa. Tahu puasa terpaksa? Enggak ada makanan, enggak punya duit, ya kan? Puasa terpaksa. Pernah kelaparan di sini? Pernah? Enggak punya uang, pernah kelaparan? Pernah ya? Ya belum dimasakan, ya kan? Lapar aku, ya kan? Paulus, aduh benar-benar, nanti baca. Ya, dia kelaparan, dia tahu bagaimana kelimpahan, ya, dia tahu bagaimana kekurangan. Itu yang dirasakan Paulus. Itu. Bagaimana dia dicambuk berapa? 39 kali, ya kan? Kurang satu sama dengan Tuhan Yesus. Ya, di situ dituliskan. Itu yang dialami Paulus. Nah, kita belum ada apa-apanya. Ya. Oke, muncul. Wih, ayatnya. Oh, ayat 10, 11, 12 dari Filipi 4. Oke, aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya apa terus? Ya. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Terus, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. 12, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada satupun yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam kekurangan. Amin. Ngalami, Paulus mengalami ini. Ya, makanya muncul ayat ini saudara. Ayat 13. Ya, dia ngalami karam kapal. Semua, karena apa? Bukan main-main dia. Karena memberitakan apa? Injil kerajaan Allah. Memberitakan keselamatan. Haleluya. Bagaimana perjumpaan kita dengan Yesus? Santai-santai? Tenang-tenang saja? Bagaimana dia melawat kita? Memberkati kita? Tenang-tenang saja? Bersyukur kepada Tuhan? Aku akan melayani dia. Seperti Paulus. Amin. Saya mau ke Pelampang, saya mau ke Empang, saya mau ke Lunyuk. Ngapain? Jalan-jalan. Ya kan, memberitakan apa? Kabar keselamatan. Ya, lanjut ayat yang tadi. Kita lanjut. Ya, Filipi berapa tadi? 13 yang tadi. Bukan ini. Yang PowerPoint-nya. Oke. Kita belajar bahwa segala sesuatu yang dibuat Paulus karena cintanya Tuhan kepada Paulus. Ya. Karena Paulus mengasihi Tuhan. Cintanya Tuhan. Dikatakan di sana, saudara-saudara,
aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Senang? Hadiah? Senang toh? Semua terima hadiah? Apa itu? Panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Apa itu panggilan surgawi? Ya, hadiahnya apa? Memberitakan kabar kesukaan. Amin. Surga menanti. Kira-kira yang diterima Paulus, mahkotanya apa? Mahkota kemuliaan. Mahkota kehidupan. Ya, dia tidak mengejar, melupakan kebanggaan yang kemarin, aku kuat, aku bisa, aku menangkan jiwa. Semua dilupakan kehebatannya. Dilupakan, dia mengarahkan ke tujuan. Yaitu apa? Panggilan surgawi. Hidup kita, panggilan kita bukan sekedar hidup. Saya sekolah selesai, setelah selesai sekolah, kuliah, setelah kuliah, kerja, setelah kerja, cari jodoh, menikah, ya kan? Nah, saya pesan sama anak saya khususnya, ya, saya pesan, jangan gitu-gitu tok nak ya, bagikan hidupmu kepada orang lain. Selagi kamu masih kuat, masih muda, bagikan, muridkan orang lain. Dia sedang menemani orang Papua pedalaman. Dia sedang menemani orang dari desa-desa yang masuk kota Surabaya. Dia jemput. Dia ajak apa? Komsel. Dia jemput. Kita ini memikirkan diri sendiri nggak bisa loh Pak. Wah hebat, ya kan? Kapan aku mikirkan diriku sendiri? Ya, yang sering ketemu Cikling sama Ko Jonli. Pernah di rumah dia? Jarang di rumah. Ya. Libur sedikit pasti cari mangsa katanya. Itu ketularan Misati, itu cari mangsa katanya. Ya kan? Nah, situ. Ya kan? Mangsa artinya dia cari jiwa yang ditolong apa? Ya, siapa yang ditolong? Gitu. Ajari, mulai kapan? Mulai dini, kita pengaruhi. Bukan saja kamu kerja oke kerjana, baik-baik. Lanjut. Waktunya habis. Paulus mengetahui tujuan hidupnya, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Ya, dan Rasul Paulus mengetahui apa yang Tuhan lakukan, bagiannya Tuhan, apa yang Rasul Paulus harus lakukan. Apa bagian Tuhan? Inilah yang merupakan bagian milik Tuhan. Ini jangan, Paulus mengerti ini saudara. Saya belajar sejarah Paulus dan perjanjian lama dan perjanjian baru, Paulus mengerti. Jangan sentuh ini dan Paulus tidak menyentuh ini saudara. Yang pertama, ingat persembahan. Jangan sentuh, ini bagiannya Tuhan. Harus kembali ke Tuhan. Amin. Persembahan. Ya. Persembahkanlah hidupmu yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah apa? Ibadahmu yang sejati. Berikan bagian Tuhan. Jangan terus dipendam. Oh enggak, belum waktunya ini, belum waktunya. Berikan persembahan itu. Jangan tahan-tahan. Jangan tahan-tahan. Berikan bagian Tuhan. Yang kedua, bagian Tuhan apa? Penghakiman. Ingat, penghakiman itu milik Tuhan. Milik Tuhan. Sekali lagi milik Tuhan. Amin. Tidak boleh menghakimi orang lain. Itu bagiannya Tuhan. Yang ketiga apa? Penghormatan dan kemuliaan. Kemuliaan itu hanya punya Tuhan. Kehormatan itu punyaan Tuhan. Haleluya. Amin. Jangan sentuh. Ini bagian Tuhan. Saya harus berikan kepada Tuhan. Segala pujian hormat itu punyaan Tuhan. Aku tidak perlu dihormati, enggak apa-apa. Semuanya itu Tuhan. Kalau hari ini kita dihormati, malam mau tidur, Tuhan aku tadi dipuji orang. Aku tadi disanjung-sanjung di sana. Wah hebat ya kamu. Betul enggak? Pernah enggak? Hebat ya, selamat ya ranking 1, selamat ya sudah lulus.
Hebat. Betul loh, bangga enggak? Bagaimana orang bangga? Hebat aku, ya kan? Hebat aku. Malam hari mau berdoa, Tuhan segala pujian hormat hanya bagimu. Aku tidak layak menerima. Yesus Kristus yang layak menerima. Amin. Semua harta benda adalah milikmu. Dan Rasul Paulus mengerti akan hal ini dan tidak mau menyentuhnya. Kembalikan kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, satu ayat ini kita baca bareng-bareng yuk. 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takut akan Tuhan dan menjauhilah kejahatan. Amin. Ya, harus kita pegang ini. Amin. Habis? Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Paulus berkata demikian. Ya, kalau Paulus hidup pada zaman sekarang, akan nyanyi ini dia. Ya. Dia akan nyanyi seperti ini. Ayo kita nyanyi yuk. Ya kan? Nyanyi apa kira-kira? Kira-kira nyanyi apa Paulus kalau hidup zaman sekarang? Segala perkara? Mari kita bangkit berdiri. Paulus kira-kira nyanyi itu. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Apa lagi? Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah benaran dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah benaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kita percaya bahwa Yesus kekuatan Paulus. Amin. Dan Yesus adalah kekuatan kita semua. Yes, haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah benaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kemuliaan bagi Tuhan, Raja di atas segala raja, Yesus Kristus yang memerintah. Aku percaya Tuhan, aku percaya Tuhan, roh yang ada di dalammu lebih besar, mengalahkan tipu muslihat iblis. Roh yang ada di dalammu
akan mengalahkan dunia. Dan Engkau siap menghadapi penderitaan dan penganiayaan, masa sulit yang ada di depan kita. Tuhan mengurapi gereja-Mu di tempat ini. Menghadapi masa sulit, masa sukar. Gereja-Mu di tempat ini tetap kuat, bahkan menjadi jawaban bagi orang-orang di sekitar kami. Firman Tuhan, Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kami akan membengkarui sekitar kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Lanjutkan perkara-Mu, hamba-Mu terbatas. Lanjutkan pekerjaan-Mu yang Kau percaya buat gereja-Mu di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Adakah Bapak Ibu Saudara yang belum menerima hosti dan anggur sebelum kita melakukan perjamuan kudus ini? Yang belum menerima bisa angkat tangan supaya bisa dilayani. Yang berhak untuk menjalani perjamuan kudus adalah yang sudah dibaptis dan dibaptis selam. Jadi jangan diberikan untuk orang-orang yang belum dibaptis ya. Oke, mari kita angkat hosti di atas kepala kita. Di malam perjamuan terakhir Tuhan mengatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia akan memecah-mecahkan tubuhnya. Dan tubuhnya ini akan dipecah-pecahkan untuk menjadi bagian daripada murid-murid. Segala kelemahan tubuh, segala sakit penyakit telah ditanggungnya dengan tubuh yang dipecah-pecahkan ini. Tubuh Yesus menjadi satu dengan tubuh kita. Tidak ada lagi kelemahan tubuh, tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi penyakit yang membuat kita tidak mampu untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan melalui hidup kita. Percayakah Bapak Ibu Saudara bahwa roti yang sudah dipecah-pecahkan dan Bapak Ibu Saudara angkat di atas kepala ini adalah tubuh Kristus? Makanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian Yesus mengambil cawan anggur dan mengatakan bahwa inilah darahku yang kupersembahkan untukmu. Darah melambangkan hidup. Tuhan memberikan hidupnya kepada murid-muridnya dan kepada kita semua. Hidup yang berarti ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Sehingga hidup kita dapat memancarkan sinar kemuliaan Tuhan, menjadi terang dan garam di dalam dunia ini. Tanpa keraguan. Dan Roh Kudus akan memimpin kita untuk menjadi satu dengan Yesus, melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa dalam kehidupan kita. Percayakah Bapak Ibu Saudara bahwa anggur yang diangkat di tangan kanan di atas kepala kita ini adalah darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih buat penyatuan tubuh Kristus dan darah Kristus dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa tidak ada lagi kelemahan, tidak ada lagi alasan untuk kami tidak dapat memberitakan firman dan melakukan kehendak Bapa dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau ada di dalam kami dan Roh Kudus sudah diberikan kepada kami. Sehingga kalau kami melakukannya karena Tuhan bersama-sama dengan kami melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Cek Yesus. Terima kasih Tuhan buat kemampuan Tuhan yang ada di dalam diri kami. Untuk kami boleh membawa pengaruh bagi orang-orang sekitar kami. Kami boleh membawa pengaruh di kota ini Tuhan. Kami boleh membawa pengaruh bagi kota-kota yang lain Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Engkau materaikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan bawa seluruh jemaat khususnya GBI Rock ini Tuhan. Untuk makin mengenal akan Engkau.
kami makin intim dengan Tuhan, sehingga pengaruh Kristus itu kami bawa bagi dunia ini Tuhan, supaya orang mengenal Engkau lewat kami, gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat semua yang Engkau mampukan di dalam diri kami. Hari ini kami memberkati bangsa Indonesia, kami lepaskan shalom atas Indonesia. Kami bersyukur buat pertolongan Tuhan. Kesulitan apapun yang di depan bangsa kami percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan. Apapun prediksi-prediksi yang ada, iklim-iklim yang makin memanas, Tuhan kami percaya bahwa Engkau mengasihi Indonesia, Engkau memberkati Indonesia. Apapun yang menjadi kesulitan, kami percaya bahwa segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan. Dan kami percaya Tuhan memberikan hikmat untuk pemerintahan yang ada, supaya mereka mampu membimbing, mengarahkan bangsa kami, memimpin bangsa kami ini di dalam takut akan Tuhan. Berikan hikmat buat setiap pemimpin kami, bahkan pemimpin negara yang baru yang akan dilantik. Kami percaya urapan Tuhan, kuasa Tuhan mengalir. Lebih Kau tambah-tambahkan hikmat, bahkan rencana visi misi ke depan pun terjadi karena Tuhan menyertai. Terima kasih. Kami juga memberkati kota Sumbawa di dalam nama Yesus. Persiapan pilkada, Tuhan Engkau yang menentukan orang yang tepat terbaik untuk memimpin kota ini Tuhan, sehingga membawa kota kami makin maju, makin berkeadapan Tuhan, dan makin gemilang seperti yang Tuhan mau. Orangnya orang-orang yang takut akan Tuhan, untuk memeratakan seluruh rakyat yang ada di Sumbawa ini Tuhan. Kemajuan ekonomi, sosial, politik, budaya, semuanya bisa merata karena orang tepat, orang yang terbaik ya Tuhan. Berikan hikmat-Mu buat kami gereja Tuhan, supaya tidak salah memilih, tetapi kami tahu, kami mengerti kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan hari ini kami memberkati 24 kota kecamatan di Sumbawa ini. Kami lepaskan shalom dalam nama Yesus. Anak-anak Tuhan yang berada di 24 kota kecamatan, pakai mereka Tuhan, membawa pengaruh yang besar kerajaan Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami rebut jiwa-jiwa 24 kota kecamatan ini dalam nama Yesus. Kami tahu berita Injil sudah sampai di sana, dan kami percaya tidak akan kembali dengan sia-sia. Orang-orang misi yang ada di daerah-daerah ini, Tuhan bekerja berkarya agar nama Tuhan saja dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Hari ini kami berkati jemaat-jemaat yang sakit dalam nama Yesus. Anak kami Catherine yang di Surabaya, Tuhan jamah. Kuasa Tuhan bekerja. Kuasa Tuhan yang tanpa batas itu mengalir. Engkau memberikan kemampuan bahwa kesembuhan yang sempurna terjadi dalam nama Yesus. Kuatkan seluruh keluarga dan tangan-tangan dokter yang menangani. Kami percaya bahwa Tuhan Engkau ambil alih semuanya di dalam nama Yesus. Jemaat-jemaat lain yang kami tidak tahu satu persatu Bapa, kuasa-Mu bekerja hari-hari ini. Biar jemaat Tuhan mengalami badai masalah apapun, kami percaya bahwa itu hanya lewat. Dan kami mau melihat di balik semua ada mujizat Tuhan yang besar. Untuk kami jemaat tidak khawatir, tidak takut, tidak gentar, karena Engkau bersama dengan kami. Perlindungan Tuhan menyertai, tidak ada jemaat-jemaat yang terhilang. Tapi makin hari mereka makin mengenal akan Tuhan. Kasih Tuhan yang begitu panjang, lebar dan dalamnya. Mereka mengalami kasih Tuhan yang besar itu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan kami akan memberikan persembahan umum dan persembahan misi. Kami kembalikan semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom warga kerajaan, kembali lagi di Rock News minggu ini. Ibadah Raya Minggu 23 Juni 2024 akan dilaksanakan di Aula Quick Chicken Subento, Jalan Kepiting nomor 5. Ibadah akan dimulai jam 8 pagi. Kita akan diberkati melalui hambanya BDP Tudi Suryawan SI. Sumbawa berdoa dilaksanakan setiap hari Rabu jam 6 sore di tempat Ibu Linda, Jalan Kerangka Baja. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk ikut bergabung bersama dalam keluarga Kerajaan Allah. Mengenai waktu dan tempat, silahkan menghubungi GKK yang tertera. Bagi yang belum bergabung, mari ikut bergabung. Kita akan mendapat kesatuan hati, tumbuh bersama, dan menangkan jiwa. Doa puasa dilaksanakan setiap hari Sabtu
jam 5:30 pagi di tempat Ibu Linda, Jalan Kerangka Baja. Ibadah Roki dilaksanakan setiap hari Minggu jam 11 WITA di Aula Tunas Daud. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin memberikan persembahan melalui transfer, bisa langsung melakukan transfer ke nomor rekening berikut. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe YouTube channel kami, Rock Sumbawa. Dan ikuti kami di sosial media Facebook dan Instagram @rocksumbawa. Demikian Rock News untuk minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. In a world yearning for transformation, where does true influence originate? The world needs the right influence, the influence which coming from the kingdom of heaven. The world needs kingdom influence. Rock International Ministry proudly present Kingdom Leadership Conference 2024 Kingdom Influence. Get ready to receive the impartation. Register now and save your seat at www.kingdomleadershipconference.org. For more info, contact the number below. Untuk kasih setiamu, berkat-Mu pelihara hidupku. Lebih dari semua kata dan lagu, ku angkat hatiku menyembah-Mu. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, jawaban hidupku, lebih dari yang ku harapkan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, selalu terbukti di dalam kesesakan. Penolongku yang setia. Untuk kasih setiamu,
berdiri, kita akan mengucap syukur untuk ibadah pagi hari ini. Kau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kekasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan membangkitkan keberanian dan Tuhan memberikan kerelaan dalam hati kita masing-masing. Untuk kita berani untuk memberitakan firman, untuk kita berani untuk melayani Tuhan, untuk kita berani mengambil keputusan untuk masuk dalam rencana Tuhan. Setiap persoalan, setiap masalah yang ada, setiap badai yang datang dalam kehidupan kita, kita akan melihat Tuhan di dalam semuanya itu. Dan kita menjadi kuat dan semakin kuat dan semakin bergairah untuk melayani Tuhan. Terimalah semuanya itu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi Bapak Ibu yang percaya, katakan Tuhan Yesus memberkati.